tiga. Pekerjaannya Bu? Tukang Pen- bangunan Pendidikan terakhirnya? SMP. Kalau Ibu namanya siapa? Bu Umiati. Umurnya berapa? 62. Belum cakep. Oke. Anaknya berapa Bu? 3. Yang pertama namanya? Dio. Laki-laki nggih? Nggih, laki-laki semua. Oh, laki semua. Yang kedua namanya? Namanya Hafi. Yang ketiga? Reza. Sudah bekerja semua Bu? Sudah, yang 2 sudah rumah tangga, yang Rumah 1 tangga. belum. Iya. Umurnya anak Ibu? Yang pertama 33, Yang kedua? 30, yang 21. Bahasa sehari-hari Ibu tuh menggunakan di sini bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sebelumnya agamanya Ibu Islam. Islam. Di anggota keluarganya itu ada yang berbeda apa enggak Bu agamanya? Enggak ada. Dalam kegiatan agama itu Ibu pernah ikut pengajian Iya. ya setiap hari apa Bu? Jumat. Jumat. Untuk jumlah pendapatan per bulan satu keluarga itu kira-kira lebih dari 3 juta atau di bawah 3 juta Bu? Atau lebih? Semua Ya, semua. lebih. Sumber pendapatan Ibu dari suami? Ya, suami dari anak saya. Dua-duanya ya Bu ya? Ya. Untuk kebutuhannya semuanya mencukupi nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Untuk yang memutuskan dalam penggunaan keuangan itu jenengan nopo bapak Nggih, semua. Semua? Ya. Pada saat waktu luang itu Ibu suka pergi ke tempat rekreasi atau lebih berdiam di rumah seperti menonton TV atau Ya, nonton TV kalau 1 tahun mungkin rekreasi. biar enggak suntuk gitu Iya. ya Bu ya. Untuk tugas perkembangan yang ada pada orang tua Ibu masih ada? Sudah ada. Ibu di rumah tinggal sama suaminya atau? Sama suami, sama anak saya yang kecil, ini anak saya yang nomor 2. Oh, iya. Ya campur semua. Di dalam satu keluarga itu yang sering sakit dan terdiagnosa penyakit itu siapa aja Bu selain Ibu? Ya cuma saya doang. Oh iya. Bapak nggak punya darah tinggi? Enggak ada. Saya turunan dari ibu saya. Oh, turunan Diabetes. Ibu ya. Berarti sebelum Ibu itu memang sudah ada penyakit diabetes dari keluarga Ibu ya? Iya. Kalau ini saudara-saudara Ibu juga terkena diabetes atau? Ada kakak saya, tapi sudah meninggal. Mohon maaf sebelumnya ini rumahnya Ibu sendiri kan? Iya. Di sini untuk pergi ke toko, ke pasar atau apotek dekat apa enggak? Dekat. Kalau klinik, puskesmas, Ya, gitu. situ juga. Ibu kalau pergi ke pasar itu naik kendaraan sendiri atau? Enggak pernah ke pasar. Banyak yang jual Oh, iya. belijo itu. Ibu sudah lama tinggal di sini Bu? Sudah Berapa tahun kira-kira? 30 tahun. Umur anak saya kedua. Sebelumnya pernah berpindah-pindah enggak Bu? Di Mergosono dulu. Oh dulu. Oh Terus alasannya nikah pindah? sama suami itu Oh. pindah sini. Ibu punya BPJS? Punya. Selanjutnya ini Bu, untuk mengatasi keputusan, contohnya kayak mau rundingan, mau ada sesuatu gitu, yang membuat keputusan di keluarga Ibu itu siapa? Suami. Caranya itu dengan musyawarah atau untuk kalau Bapak mengambil keputusan itu keluarganya selalu menerima atau ada sanggahan? Ya ada yang sangat. Ada sanggahan. Tapi ya dengan keputusan Bapak
Ibu merasa puas? Ya, ya terkadang ada yang nggak puas. Oh iya, iya. Karena perbedaan Ya, pendapat. Biasanya atas dasar apa Bu anggota keluarga membuat keputusan itu? Ya, apa urusan rumah tangga? Dalam peran berkeluarga tidak ada masalah ya Bu ya, sesuai dengan apakah kebutuhan-kebutuhan dan keinginan yang berbeda pendapat itu sering dihormati atau enggak Bu? Kayak contohnya Bapak mengutamakan ini tapi anak-anaknya itu menghormati. Anaknya ya sering nggak setuju. Sering nggak setuju. Anaknya, anak muda. Apakah dalam keluarga Ibu saling menghormati satu sama lain? Siapa yang menerima tanggung jawab untuk ini dalam keluarga itu kan Ibu memiliki penyakit DM sama hipertensi. Sebelumnya Ibu mengetahui nggak penyakit DM sama hipertensi itu apa? Untuk tanda-tandanya Bu, kalau hipertensi tandanya apa? Ya, nggak pusing, saya nggak pernah pusing. Tapi pernah vertigo. Vertigo. 1 bulan pernah nggak bisa bangun. Berkunang-kunang sama berputar gitu ya Bu ya? Berputar, muntah-muntah. Untuk merawatnya Ibu bisa nggak sama keluarganya? Keluarganya bisa merawat Ibu pada saat itu? Bisa. Semua anggota keluarga Ibu mengetahui Ibu mempunyai penyakit Nggak DM. tahu. Hipertensi sama DM itu yang dianggap penting menurut keluarga Ibu itu penyakit yang agak parah gitu apa menurut keluarga Ibu? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Tindakannya Bu saat Ibu sakit itu sama keluarganya dibawa ke rumah sakit atau diobatkan secara Saya berobat sendiri. berobat sendiri? Berangkat sendiri, nggak pernah diantar bisa Iya. kok. Untuk makanan bergizi, Ibu mengetahui nggak makanan bergizi itu apa aja? Diet, Ibu kan punya DM sama hipertensi, Ibu diet apa enggak? Banyak makan sayur. Iya, tapi diet Nasinya enggak Bu? dikurangi. Saya nggak begitu suka nasi. Wong buka tuh jarang makan nasi. Terus sama apa Bu karbonya? Ya, Punya. minum cuma apa gitu. Kue paling sedikit makan gitu. Jenis makanan yang hampir setiap hari Ibu konsumsi itu apa? Kayak makanan kesukaan, sayur, bayam apa? Ya, kangkung. Kangkung. Gitu. Lauknya apa Bu? Ibu suka lauk apa? Saya tempe nggak suka, telur ayam nggak suka. Kalau daging? Suka lah, tipu apa gitu rawon apa. Buah suka apa Bu? Buah-buah? Buah apa jeruk? Jeruk. Susu Ibu suka susu enggak? Enggak. Minuman lainnya yang Ibu suka apa? Enggak ada. Penggunaan obat Ibu mengonsumsi obat dengan baik, maksudnya Ya. diminum Ya dengan 2 kali biasa. Bapaknya merokok, Merokok, kopi juga. kopi. Biasanya Bu, Ibu kalau beli obat itu diresepkan dokter apa enggak? Enggak, dari puskesmas. Enggak pernah beli obat di apotek? Enggak. Kalau baru di puskesmas nggak ada, dikasih resep. Untuk penggunaan obat jangka lama itu biasanya kan obatnya punya obat hipertensi nih Bu. Ya. Nah itu nggak habis. Nah itu udah mungkin 1 bulanan yang lalu. Terus waktu Ibu pusing diminum apa enggak obat yang udah lama itu? Kan tiap bulan berobat habis mesti. Setiap anu Iya, habis. Bu, Enggak. keluarganya ada yang Enggak. Dulu sudah anak saya masih kecil, saya pernah operasi. Kalau sakit diabetes nggak pernah. Menurut Ibu pelayanan kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit Pak Ibu berobat itu pelayanannya baik apa? Baik. Hanya periksa dulu ya. Dulu. Dia periksa ya Puasa gitu. Puasa. Puasa. Dia periksa ya gitu 100. 100
Kemarin ini 167. Puskesmas. Mak cuma sakit ini tekot-tekot kaki. Oh, kakinya. Iya, kaki. Kebas apa enggak Bu kakinya? Bu? Anu kok sakit itu ya terkadang kebas. Kalau disentuh gitu terasa. Ya terasa. Penyakit diabetes sama darah tinggi. Nah, kan Ibu juga merasakan kakinya itu kebas nih Bu nih. Itu adalah penyebab dari diabetesnya Bu. Soalnya perfusi perifernya itu tidak efektif. Untuk aliran darah ke kakinya itu kurang bagus gitu Bu. Nah, sebelumnya Bapak sama Ibu mengetahui penyakit diabetes itu apa? Halo Ibu? Kelebihan gula Nah, darah. betul Ibu. Penyakit diabetes itu adalah kelebihan gula darah yang mengakibatkan banyak sekali penyakit. Diabetes itu adalah kunci dari semua penyakit. Kalau sudah terkena diabetes, kemungkinan bisa mendapatkan penyakit yang lainnya juga. Tapi untuk mencegah itu, Ibu harus berhati-hati dengan pola makan yang sehat. Terus setiap hari kontrol ke puskesmas ataupun ke dokter, minum obat secara teratur ya. Nah, untuk kaki Ibu yang kebas ini, saya sarankan untuk perawatan kaki Bu. Perawatan kaki itu harus dicuci dengan bersih. Kebanyakan kalau kaki orang diabetes luka itu kan sudah sembuh. Nah, untuk mencegah itu, kalau potong kuku ataupun menggigil kuku, Ibu harus hati-hati. Kan bentuk kuku itu melengkung gini. Nah, kalau potong kuku itu harus gini Bu, gak boleh mengikuti arah itu. Soalnya nanti kalau takut cantengan gitu loh Bu. Nah, itu kan menyebabkan luka. Sama tidak boleh merendam kaki di air hangat ataupun panas. Sama biasanya menggunakan kaos kaki diabetes biasanya Bu. Kalau kaos kaki yang ketat-ketat itu tidak boleh dipakai, atau sandal yang ketat, sepatu yang ketat gitu. Siapa saja yang bisa menderita hipertensi, semuanya bisa menderita hipertensi ya Pak. Dari ini obesitas, biasanya orang yang terlalu gemuk itu bisa menyebabkan hipertensi karena kurang olahraga, karena stres, terus minum banyak alkohol atau kopi itu bisa menyebabkan darah tinggi. Merokok juga. Hipertensi sama diabetes itu penyakit yang bisa menurun Bu. Kalau nggak hati-hati itu bisa menurunkan terutama ke anggota. Ya, tuh. Bagaimana cara mencegah hipertensi ini? Yang pertama itu pertahankan berat badan yang ideal Bu. Berat badannya itu harus seimbang. Terus perhatikan makanan. Terus kolesterol itu juga harus dikontrol, betul kata Ibu tadi, setiap bulan cek lab. Batasi penggunaan garam, kalau masak jangan yang asin-asin. Hindari minum kopi juga. Boleh minum kopi tapi tidak terlalu sering kalau penderita hipertensi. Terus makanan yang dapat menurunkan hipertensi itu yang pertama buah belimbing. Buah belimbing itu bisa di jus sama daun seledri. Ibu pernah? Pernah. Bawang putih? Belum. Biasanya bawang putih itu yang dicampur madu itu loh Bu. Itu dimakan sama buah mengkudu biasanya di jus. Nah, penyebab dari hipertensi ini bisa menyebabkan stroke Bu, penebalan dinding pembuluh darah dan gagal jantung. Terus bagaimana cara pengobatannya? Minum obat secara teratur sama tidak mengubah atau menambah dosis. Konsultasi itu harus dengan dokter yang setiap hari itu harus ini ya Bu ya, harus bisa kalau mengeluh pusing atau apa segera diperiksakan. Ampun, terima kasih Pak. Bu.